kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Putu Harmayo. Mungkin pemirsa sudah akrab dengan beliau. Beliau dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, dan kita akan membicarakan atau berdiskusi tentang perlindungan konsumen di masa Covid. Tentu masa Covid ini masa yang sulit bagi semua pihak, pengusaha, perusahaan, juga konsumen tentunya. Tapi kita mungkin coba melihatnya dari sisi konsumen seperti apa sih perlindungan. Kita langsung Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu Pak Winata. Ya, Bu. Tentang perlindungan konsumen di masa Covid ini, apakah ada hal-hal khusus yang mungkin Pak Putu tangkap atau ada keluhan dari konsumen yang masuk hingga hari ini? Ya, baik Pak Winata. Jadi perlindungan konsumen di masa Covid-19 ini ada dua hal ya, Pak Winata. Yang pertama yaitu dari barang ya. Barang itu artinya banyak juga keluhan-keluhan konsumen di masa Covid-19 ini mengeluhkan terhadap produk barang, baik itu produk-produk sembako yang dijual, kemudian harganya melambung, kemudian kita juga tidak tahu dari sisi keamanannya. Keamanan pangan itu biasanya kalau setiap menjelang hari raya, apapun itu pemerintah turun melalui instansi terkait. Itu melakukan pengecekan untuk produk pangan dari sisi pasokan, kemudian dari sisi harga, jangan sampai harganya terlalu melambung, kemudian juga keamanannya, termasuk kualitas pangan. Nah, kemarin konsumen banyak mengeluhkan dari sisi kualitas pangan juga, kemudian harga-harga yang banyak juga yang meroket, bisa termasuk juga produk barang yang kemarin sempat masker juga APD langka, APD juga, hand sanitizer, kemudian hand wash, cuci tangan itu juga banyak yang langka. Nah, kemudian itu dari barang Pak Winata. Harapan kita mudah-mudahan sih jadi ada banyak keluhan yang masuk juga ya, itu sih mudah-mudahan pemerintah melakukan pengawasan lah gitu ya. Jangan sampai masa Covid-19 ini tidak ada pengawasannya. Kemudian yang kedua dari sisi jasa. Nah, jasa yang dikeluhkan oleh konsumen di masa Covid-19 ini adalah masalah konsumen untuk membayar kredit maupun cicilan gitu ya. Kredit itu di bank dan cicilan di leasing gitu ya. Nah, memang ada aturan dari OJK memberikan relaksasi kredit, tetapi ternyata peraturan OJK itu menyerahkan kembali kepada bank maupun finance-nya sendiri masing-masing mengambil kebijakan. Begitu konsumen datang ke finance, tidak ada pilihan lagi. Konsumen dihadapkan dengan kontrak, kemudian yang dikeluhkan konsumen adalah mereka dikenakan biaya tambahan. Biaya tambahan itu antara 500.000 sampai 2,5 juta. Yang itu nggak jelas untuk apa gitu ya? Ya, itu nggak jelas. Artinya apa? Kalau itu tidak ada payung hukumnya, ini berpotensi akan menabrak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, Pak Winata. Jadi seperti itu. Jadi itu bisa berpotensi merugikan konsumen. Betul. Kalau tidak ada payung hukum yang jelas dan itu ada semacam pungutan-pungutan atau tambahan biaya yang tidak ada payung hukumnya, ini jelas akan menabrak Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pak. Idealnya seperti apa, Pak Putu? Kalau misalkan sudah ada relaksasi, nah sekarang finance dengan konsumen misalnya, apakah konsumen itu dibebaskan saja, tidak boleh dipungut biaya lagi yang lain, atau seperti apa idealnya? Artinya idealnya begini, konsumen dalam masa pandemi ini kan sama dengan post merger ya, maka dari itu diberikanlah penundaan pembayaran, bukan tidak bayar, jadi penundaan pembayaran gitu ya, mungkin 3 bulan atau 6 bulan, ya syukur-syukur 6 bulan diberikan penundaan pembayaran, tetapi selama penundaan pembayaran agar tidak dikenakan biaya yang macam-macam, katakanlah begitu, biaya yang tidak jelas, yang tidak ada payung hukumnya. Artinya kalau memang dikenakan biaya, katakanlah untuk biaya materai atau untuk biaya fotokopi nggak apa-apa. Tetapi dijelaskan begitu, dijelaskan kontrak kerjanya begini, akan diberikan penundaan pembayaran. Intinya sih sebenarnya itu, idealnya seperti itu, konsumen diberikan dia penundaan pembayaran, karena kita kan tidak menginginkan kita tidak tahu juga bahwa corona akan terjadi kan begitu. Sekarang tidak ada lagi biaya dari masyarakat, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, tidak ada lagi biaya untuk melakukan angsuran maupun membayar cicilan, maka mau tidak mau ya berikanlah penundaan dulu pembayaran selama 6 bulan dengan tidak
memungut biaya-biaya tambahan seperti itu. Mungkin Pak Putu punya semacam himbauan atau ini ya pada finance khususnya ini Ya. yang Pak Putu ingin sampaikan. Jadi himbauan kepada pihak lembaga pembiayaan non bank katakanlah begitu ya, termasuk bank dan non bank lah begitu ya. ya. Konsumen dalam masa pandemi ini kan merupakan kasusnya ini sudah force majeure. Maka dari itu kita menghimbau kepada lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank untuk memberikan relaksasi kredit gitu ya, berupa penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran entah itu 3 bulan atau 6 bulan dengan tidak mengenakan biaya-biaya tambahan. Katakanlah yang harga 500.000 sampai 2,5 juta. Berikanlah mereka untuk relaksasi kredit untuk penundaan pembayaran. Dan jelaskan juga kontrak kerjanya, jangan sampai kontrak kerja atau biaya-biaya tambahan itu tidak masuk akal dan tidak ada payung hukumnya. Karena kalau itu tidak masuk akal, tidak ada payung hukumnya, bisa digugat ya. Bisa digugat dan berpotensi merugikan konsumen, kan ada aturan undang-undangnya begitu, Baik. Pak. Terima kasih Pak Putu Armaya atas waktunya dari Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali, dan kita harapkan memang dalam masa pandemi Covid yang force majeure gitu ya, semua pihak saling menahan diri, tidak saling merugikan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Kita terus berharap badai ini segera berlalu, dan juga demikian bagi konsumen ada kebaikan yang bisa segera kita dapat rasakan. Demikian berita terkini, sampai jumpa di berita terkini.